Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap penyertaan, pemeliharaan, kasih, dan berkat Tuhan bagi kita. Kita bersama-sama menyadari dalam hadirat Tuhan, dalam kehidupan kita boleh sungguh merasa aman. Ada ketenangan, ada sukacita, ada kekuatan baru dalam hidup kita. Hari pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Kita menyembah Dia, kita meninggikan Dia,
kita katakan, Tuhan, hanya dekat Engkau kami tenang. Hanya dekat Engkau kami memiliki kekuatan yang baru, hari lepas hari, dalam setiap hidup kami. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kata lebih sungguh lagi, kata di hadapan Tuhan, Tuhan hanya dekat padamu kami tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Semerindukan hadiratmu, kami tinggikan namamu, kami agungkan, kami muliakan Tuhan, kami sembah. Kami rindu hadiratmu Tuhan, kami sungguh menyembah Tuhan, kami menyembah Engkau. Kami rindu hadiratmu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku.
kami selalu mengalami hadirat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pujian penyembahan yang terus kami boleh naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami sungguh rindu mengalami hadirat-Mu. Satu kerinduan kami, ketika kami bersama-sama Engkau selamanya, itulah sukacita kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah-Mu yang tidak pernah habis-habisnya setiap hari. Bahkan Kau memberikan anugerah-anugerah yang selalu baru dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kalau pagi ini kami lebih sungguh datang di hadirat-Mu ya Bapa bersama-sama. Kiranya Engkau boleh berkenankan setiap pujian penyembahan kami. Dan biarlah kami terus mengalami hadirat-Mu dalam kehidupan kami setiap saat, setiap hari. Oh terima kasih Bapa, terpuji namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-34. Kita akan membaca satu ayat saja, ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan membacakannya untuk kita. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Sekali lagi, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Saudara, pagi ini kita berbicara tentang aspek atau satu sisi dari penyembahan. Ketika kita berbicara menyembah itu mendatangkan kekuatan bagi kita sebenarnya. Menyembah mendatangkan kekuatan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang kehidupan orang percaya, sudah ada banyak orang Kristen yang tidak mampu menjaga mulutnya dari memperkatakan hal-hal yang negatif ketika menghadapi masalah atau kesulitan. Ada banyak di antara kita yang kadang kita tidak bisa menjaga mulut kita. Tidak bisa menjaga perkataan kita untuk tidak mengatakan hal-hal yang negatif ketika kita mengalami tantangan, masalah, atau kesulitan. Begitu masalah datang, seketika itu pula terlontar omelan, mungkin ya, keluhan, dan tidak jarang bersungut-sungut. Doa pagi sebelumnya kita berbicara tentang hati yang puas. Doa pagi sebelumnya berbicara tentang hati yang tulus, hati yang suci, hati yang murni. Sudah saya sengaja memilih tema yang begitu kecil-kecil menyangkut penyembahan ini supaya saya dan saudara menyadari betul bagaimana kita, kehidupan penyembahan kita. Karena beberapa kali saya katakan bahwa ketika kita salah dalam menyembah, kita salah dalam kehidupan penyembahan kita, maka kita salah dalam hal-hal yang lain. Saudara, Mazmur 34 ini mempunyai satu latar belakang yang sangat menarik ketika Daud berpura-pura gila di hadapan Abimelek, ya namanya Abimelek. Karena kalau dia sehat, orang sehat pasti dibunuh karena berpura-pura gila. Ya, Abimelek akhirnya tidak, artinya menganggap mungkin bukan Daud atau bagaimana. Dia berpura-pura gila. Itu satu situasi yang memang terjepit. Dalam kondisi itulah dia ungkapkan Mazmur ini. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Sudah jadi memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tidak nunggu suasana bagus. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan tidak nunggu moodmu bagus. Saudara, mungkin saya ulangi lagi. Ada banyak orang percayanya tergantung moodnya.
hanya masalah sedikit, lagi nggak enak apa, perasaan sedikit, gak mau menyembah Tuhan. Saudara, dengar baik. Bahkan Daud ketika dia menghadapi situasi yang sangat sulit. Saya kira belum ada di antara kita kan di sini yang pura-pura gila supaya selamat dirinya. Dalam situasi itu pun Daud tetap memuji Tuhan. Daud tetap memuliakan dia. Daud tetap mengagungkan dia. Jadi sekalipun Daud menghadapi masalah, tidak membuatnya larut dalam kepedihan, tidak membuatnya larut dalam mengasihi diri sendiri, melainkan Daud bertekad untuk memuji Tuhan pada segala waktu. Apa artinya? Di dalam segala keadaan, baik atau tidak baik waktunya, susah atau senang, puji-pujian bagi Tuhan adalah hal yang teramat sangat penting bagi orang percaya. Dalam situasi apapun, puji-pujian kepada Tuhan adalah hal yang sangat teramat penting bagi setiap kita. Saudara tahu bahwa ketika saya dan saudara memuji dan memuliakan Tuhan, kita sedang mengaplikasikan iman kita dalam perbuatan. Sekali lagi, ketika saya dan saudara sedang memuji Tuhan, sedang menyembah Tuhan, sedang memuliakan Tuhan, saya dan saudara sedang mengaplikasikan iman kita dalam perbuatan nyata. Saudara, makanya selalu saya katakan, menyembah, memuji Tuhan, itu bukan sekedar menyanyi. Saudara, tetapi merupakan ungkapan iman yang engkau nyatakan melalui ekspresimu memuji menyembah Tuhan. Saudara, tahukah kita kalau kita berbicara tindakan iman itu bukan hanya kamu melompati jurang yang jauh, yang panjang, yang dalam. Bukan hanya kamu berani melewati, bukan. Tapi ketika engkau menyembah pun engkau melakukan itu. Sama seperti tubuh jasmani, saya dan saudara perlu bergerak ya. Berolahraga ya. Apapun bentuknya ya, ada olahraga lari, ada olahraga jalan, ada olahraga senam, ada macam-macam lah. Apapun bentuknya. Itu yang menjadikan otot-otot kita kuat, sehat, bahkan bugar. Saudara, demikian juga dalam kehidupan kita. Melalui penyembahan kita, melalui doa kita, melalui pujian kita, melalui ucapan syukur kita, kita menjadi kuat. Otot-otot rohani kita kuat. Saudara, kenapa banyak orang Kristen begitu lemah? Ya karena gak pernah olahraga. Doa kagak, menyembah boro-boro, ya kan? Memuji Tuhan, ya enggak. Ucapan syukur, apalagi? Lah enggak, sakitan lah. Berpenyakitan kan. Saudara, mari kita latih terus otot-otot itu, tindakan iman kita. Menyembah, memuji Tuhan. Saudara, kita juga bisa belajar dari Abraham. Apa yang Abraham lakukan ketika dia menanti-nantikan janji Tuhan? Saudara, Roma mencatat begini. Tetapi terhadap janji Allah, ia Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melakukan apa yang telah ia janjikan. Ya Abraham, lama nunggu janji Tuhan. Tapi dia tetap memuliakan Tuhan, meninggikan engkau, meninggikan Tuhan. Itu yang dia lakukan. Saudara, jangan sekali-kali kita merasa bimbang. Kenapa? Karena kebimbanganmu
akan menjadikan engkau jauh dari Tuhan. Tapi melalui pujian penyembahan, kita semakin melihat betapa Allah memang Allah yang terpercaya, yang bisa dipercaya. Kebimbangan lawan dari iman. Kalau engkau beriman, engkau tidak akan bimbang. Kalau engkau bimbang, berarti engkau sedang tidak beriman. Beberapa contoh Tuhan Yesus berikan. Ketika murid-murid ada di Danau Galilea dan terhempas oleh angin sakal atau angin yang besar. Mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau ragu? Mengapa engkau takut? Surat apapun kesulitan hidup kita, seperti Daud yang ketika dia berpura-pura sebagai orang gila, dia tetap menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Dia tetap menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Memuji Tuhan mendatangkan kekuatan bagi kita. Memuji Tuhan mendatangkan kekuatan baru. Saudara, ketika kita memuji Tuhan, sebagai contoh ya, secara nalar atau akal sehat, Abraham itu sebenarnya punya alasan untuk dia percaya kepada janji Tuhan. Udah kelamaan. Tapi saudara, ia terus melatih otot-otot imannya melalui penyembahan dan pujian kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Akhirnya Abraham mengalami penggenapan janji itu. Saudara, jangan berhenti memuji-muji Tuhan. Karena di dalam puji-pujian itu, saya dan saudara mendapatkan kekuatan yang baru. Sekali lagi, jangan berhenti untuk memuji Tuhan. Apapun keadaan kita. Karena di dalam puji-pujian ada kekuatan baru. Saudara, apapun yang terjadi, kita tetap memuji Tuhan. Biar kita nyanyikan lagu ini kembali. Tuhan, kami tetap memuji Engkau. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sekali kata di hadapan Tuhan, Tuhan, apapun yang terjadi seperti Daud, sekalipun dia dalam situasi yang sangat sulit, dia tetap menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu.
Biarlah kami belajar seperti Daud. Dalam situasi apapun, dia menyembah Tuhan. Bahkan dalam situasi yang sangat kritis, dia berpura-pura gila di depan Abimelek. Tapi dia bisa mengatakan Mazmur 34 yang kami baca tadi. Puji-pujian tetap ada dalam mulutnya. Tuhan, biarkan puji-pujian ini juga boleh menjadi pengakuan kami, penyataan iman kami, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau sungguh teramat sangat baik. Dan biarlah kami terus tetap menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan dipermuliakan atasnya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami untuk kami terus melatih otot-otot rohani kami melalui doa, pujian, penyembahan, sehingga otot kami boleh kuat, sehat, sehingga apapun tantangan yang ada, kami boleh dan mampu boleh menghadapinya. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa pagi hari ini ya Tuhan, kiranya kehidupan kami, penyembahan kami, itu juga boleh menjadi Tuhan kekuatan bagi orang-orang lain. Penyembahan dan kehidupan doa-doa kami juga boleh Tuhan pakai untuk boleh membawa orang lain kepada Engkau Tuhan. Pagi ini kami serahkan di hadapan Tuhan, supaya kami membangun satu kebiasaan, satu gaya hidup menyembah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, pagi ini kami berdoa, Tuhan beri kepada kami kemurahan hati, untuk kami boleh sungguh-sungguh Tuhan pakai dalam setiap kehidupan kami untuk boleh peduli, boleh care dengan orang-orang sekeliling kami, seberapa kemampuan dan Tuhan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami terus serahkan dalam tangan Tuhan, buat setiap kehidupan kami, supaya kami tetap bisa melihat penyertaan-Mu dalam segala situasi. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pelayanan kasih yang dilakukan baik oleh lembaga maupun oleh gereja dan oleh pribadi, supaya kami boleh sungguh bisa mengerjakannya. Oh Tuhan, pakai semuanya, supaya kami semua boleh Tuhan pakai untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Berkati ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan-pelayanan kepada mereka yang mengalami kekurangan secara ekonomi, pelayanan pembagian sembako atau pelayanan apa saja. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kepada setiap pelayanan ini, Tuhan, yang dipermuliakan. Berkati juga untuk setiap pelayanan kepada orang-orang di panti asuhan, panti jumbo untuk yang musindah, Tuhan, supaya juga kami boleh sungguh menjadi berkat. Dan kami juga berdoa Tuhan supaya semuanya boleh Tuhan juga pakai untuk memuliakan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan supaya kami juga boleh Tuhan untuk pelayanan-pelayanan kami kepada lembaga permasyarakatan, Tuhan juga untuk kepada tempat rehabilitasi. Tuhan, Engkau pakai kami supaya kami boleh sungguh Tuhan bisa bersama-sama untuk boleh diingatkan, untuk boleh Tuhan bawa kembali betapa kita semuanya, betapa kami semuanya harus terus selalu memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap pelayanan sosial, pelayanan diakonia, supaya Engkau juga berkati. Dan biarlah kami semua semakin banyak orang terlibat untuk pelayanan sosial ini. Tuhan dinyatakan, Tuhan dimuliakan melaluinya. Oh, terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk mereka yang sakit. Kami terus berdoa untuk mereka yang sedang dalam perawatan. Kami terus berdoa untuk setiap pribadi. Tuhan, Kau juga yang menolong supaya hidup mencari Tuhan itu menjadi prioritas setiap keluarga-keluarga muda. Hidup mencari Tuhan menjadi satu Tuhan hal yang utama dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan dalam kegiatan-kegiatan diakonia sosial pun, biarlah kami juga boleh mewartakan Injil Kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami sungguh-sungguh mengucapkan syukur. Amin. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja.
Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan biarlah dalam situasi apapun kita terus selalu memuliakan Tuhan. Ingatlah, dalam pujian penyembahan ada kekuatan, ada kuasa Allah dinyatakan. Selamat berkarya sekali lagi, Tuhan memberkati kita semua. Shalom Immanuel.